saat ini dapat kami laporkan kepada pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan, yang kami hormati, yang dimuliakan para anggota Komisi 3 yang saat ini hadir bersama-sama kita, kemudian yang kami hormati juga tim kuasa hukum dari Saudara Andri Yunus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pimpinan. Perkenankan kami menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan yang kami lakukan terkait dengan suatu peristiwa hukum yang terjadi dan menimpa Saudara Andri Yunus. Pasca kami menerima laporan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI. Demikian kami laporkan pimpinan. Ada lagi? Udah itu aja? Oke, silakan teman-teman dari kuasa hukum Andri Yunus. Ini nama timnya Taud itu ya? Ya, pakai tim Taud itu. Ya, kami persilakan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya Bapak Pimpinan, Pak Habib, dan jajaran Komisi 3 DPR, juga jajaran Polda Metro, serta teman-teman dari masyarakat sipil yang bergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi. Saya Indria Fernida, saya Ketua Badan Pengurus Kontras. Bersama saya ada Dimas Bagus Arya, Koordinator Kontras. Lalu ada teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi. Ada Fadil, Direktur LBH Jakarta, Algif dari Taud, Halisa Halid dari Greenpeace, lalu ada Lakso Anindito dari M57 Institute dan Taud, kemudian ada Daniel Winarta dan Rizky Agama dari PSHK, dan Winarta dari LBH Jakarta. Dan Mbak Nurina dari Amnesty. Oh maaf, Mbak Nurina dari Amnesty. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Kami dari masyarakat sipil mengapresiasi penuh atas respon tanggap dan cepat dari Komisi 3 DPR. Ini adalah pertemuan yang sudah dilakukan ketiga kali seperti Pak Habib tadi sampaikan, dan kami mengapresiasi proses itu. Tentu saja sebagai dalam fungsi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum, ini adalah langkah yang patut diapresiasi. Kami berharap ada pengawasan yang melekat dan juga ada rekomendasi politik yang komprehensif dan sistematis supaya kasus ini bisa diselesaikan dengan cepat gitu dan juga adil. Kami menyiapkan PowerPoint sedikit untuk menyampaikan lebih komprehensif dan mungkin supaya ada gambaran juga. Silahkan next. Pertama mungkin mau menjelaskan siapa Andri Yunus. Andri adalah kolega, kawan seperjuangan, adik di Kontras, pembela hak asasi manusia yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun bahkan dari zaman mahasiswa ya. Dia melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang juga ditangani oleh Kontras. Silakan next. Ini adalah Andri Yunus, masih muda, umurnya 27, 28 saat ini. Dan ini adalah tipikal teman-teman Kontras ya, Pak Habib mungkin juga kenal pada masa itu, anak-anak muda yang bergerak di depan. Apa yang dilakukan oleh Andri Yunus, ini secara umum kami sampaikan, tapi Andri terlibat karena dia adalah wakil koordinator Kontras juga dan pengacara publik. Dia terlibat di depan untuk beberapa kasus-kasus besar, baik itu kasus yang di Papua, kemudian reformasi terhadap Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri,
bahkan menjadi anggota dari Komisi Pencari Fakta tahun Agustus 2025. Akhir-akhir ini juga memastikan bahwa penyelesaian kasus Munir bisa diselesaikan karena kita juga tahu sudah berpuluh-puluh tahun ini tidak diselesaikan. Maaf Mbak Indri, itu pencari fakta peristiwa apa ya yang di itu? Kami masyarakat sipil, Kontras dan YLBHI membentuk tim pencari fakta untuk Agustus 2025 kemarin dan laporannya sudah disampaikan mungkin kepada banyak pihak. Dan itu juga salah satu hal yang menjadi kerja Andri gitu bersama teman-teman Kontras dan YLBHI. Andri adalah pembela hak asasi manusia. Secara formal Komnas HAM sudah menetapkan itu, tapi seperti kita ketahui bersama sebenarnya rekam jejaknya tidak diragukan. Buat Kontras ini adalah ini ancaman besar, tapi kami sebenarnya juga pernah mengalami yang lebih buruk dari ini gitu, tapi tentu saja ini tidak bisa dibiarkan. Dan apa yang terjadi pada Andri, kami duga kuat juga menjadi ancaman bagi pembela hak asasi manusia yang lain. Kebetulan Andri ada di Jakarta, dekat dengan DPR, dekat dengan penguasa, sehingga kemudian akses untuk mendorong penyelesaian ini menjadi lebih cepat. Tapi ada teman-teman pembela hak asasi manusia yang lain, bahkan teman-teman yang ada di sini itu sebenarnya juga menjadi target kalau dari dalam beberapa informasi yang kami dengar gitu ya. Jadi situasi penyempitan ruang sipil ini berdampak besar terhadap pembela hak asasi manusia dan teman-teman masyarakat sipil. Saya rasa di luar dari kasus Andri, kami berharap ini jadi perhatian juga oleh DPR soal ancaman terhadap masyarakat sipil. Pembela hak asasi manusia tentu saja diakui oleh konstitusi, oleh undang-undang hak asasi manusia. Kasus Andri menjadi perhatian besar. 1 hari setelah kejadian, spesial raportur tentang pembela HAM sudah menyampaikan kepada publik bahwa ini harus diperhatikan dan harus ada penyelesaian yang menyeluruh untuk kasus Andri, baik secara hukum maupun politik gitu. Dan saya rasa ini harusnya menjadi perhatian pemerintah dan DPR agar ini bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi saat ini Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB yang semestinya ini menjadi tamparan keras. Ini mencoreng wajah Indonesia di tingkat internasional. Kami masih terus berkomunikasi juga dengan PBB dan mereka mengawal ketat kasus ini. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi satu daya dorong yang memastikan bahwa penyelesaiannya bisa lebih jelas, independen, parsial, dan adil buat korban. Terakhir saya mau sampaikan kondisi Andri, sudah lebih dari 2 minggu, kondisinya masih di high care unit, perawatannya melekat dan intensif untuk mata dan luka bakar, tidak bisa dijenguk oleh siapapun kecuali keluarga dan Dimas, karena juga kekhawatiran untuk atas infeksi dan hal yang lainnya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa kondisinya sangat tidak baik-baik saja, meskipun kelihatannya di luar tidak ada informasi yang lebih jelas ya. Dan kami masih melihat bahwa situasi ini menjadi perhatian dari negara. LPSK secara khusus mendampingi sejak awal dan memastikan biaya perawatan dan pendampingan bagi Andri dan keluarganya. Saya rasa itu perkembangan awal dari Andri. Saya mau minta tolong Dimas untuk menyampaikan temuan dari Taut dan apa yang mau kita sampaikan kepada Komisi 3 DPR. Terima kasih pimpinan sebelum Komisi. ke Bro Dimas sedikit ya, saya tanggapan yang pertama, ini mumpung ada Pak Iman, Polda Metro terkait kesimpulan rapat Komisi 3 ada 2 yang kemarin itu kan. Seingat saya nanti dicek pasti ada soal perlindungan terhadap Andri Yunus, keluarganya, organisasinya atau pihak-pihak yang terkait. Itu minta tolong ditindaklanjuti Pak, koordinasi dengan LPSK ya. Apakah perlu pengawalan fisik di kantor teman-teman ini ya, di keluarganya itu tolong ditindaklanjuti. Saya ingat dulu kan pernah zaman Pak Ori Rahman ya, ingat ya Indri ya, ada di demo di ini segala macam dilempar.
Nah, maksud saya ini kan belum selesai masalahnya, ya. Perlindungan itu dimaksimalkan, Pak. Ya. Nanti koordinasi dengan Pak Kapolda ya, minta tolong dengan LPSK, sampaikan itu kesimpulan Komisi 3 yang mengikat. Yang kedua terkait tadi biaya perawatan kesehatan dan pemulihan yang terbaik, Mbak Indri, ya kan, kita juga sudah koordinasi dengan LPSK, apa kesulitannya terkait anggaran, ya kan ya. Kemarin kita sudah, yang saya dengar ya, sudah ada progres di LPSK, kalau nggak salah ada bintang yang sudah dihilangkan ya, bintang di anggaran itu, ya kan ya, sehingga seharusnya tidak ada kesulitan mendapatkan perawatan yang terbaik ya. Jadi kan kalau dulu kalau nggak salah standarnya apa sih, kalau ada kayak kelas-kelasnya gitu kan ya. Ya ini harus yang terbaik karena ini memang concern kita sejak awal. Mungkin itu dulu ya.